Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Aktivitas ekspor biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang besar dan kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar tentunya akan melibatkan bea cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Impor adalah suatu kegiatan pembelian dan memasukkan barang atau jasa atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri secara legal melalui proses perdagangan. Pada umumnya, pembelian barang impor merupakan barang-barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Bea cukai juga diperlukan sebagai proses pendampingan saat kegiatan pengiriman barang impor yang dilakukan dengan skala besar. Manfaat ekspor. 1. Mengendalikan harga produk. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Kedua, menumbuhkan industri dalam negeri. Suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan rangsangan atas permintaan dalam negeri disebut ekspor. Ketiga, menambah devisa negara. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut devisa. Untuk perkembangan ekonomi suatu negara, aktivitas atau kegiatan ekspor akan memberikan dampak yang positif. 4. Memperbanyak lapangan kerja. Kegiatan ekspor secara tidak langsung akan menghadirkan lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga turut menekan angka pengangguran. Manfaat impor. Kegiatan impor bermanfaat untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh suatu negara karena faktor geografis dan sebagainya. Selain itu, kegiatan impor bermanfaat untuk memperoleh bahan baku dan teknologi modern. Secara tidak langsung, kegiatan impor akan mendukung stabilitas negara. Hambatan jika perusahaan melakukan ekspor impor. 1. Perbedaan kebijakan ekonomi dan politik internasional. Setiap negara pasti memiliki suatu kebijakan yang mengatur mengenai produk ekspor supaya tidak mendominasi produk lokal dari negara tersebut. Namun ini bertentangan dengan kebijakan pasar bebas atau free trade yang telah disepakati secara internasional. Kebijakan negara dalam memproteksi komoditas lokal berdampak pada kebijakan pembatasan impor dan tarif impor yang meningkat. Yang kedua, konflik di negara. Situasi negara yang sedang berkonflik merupakan salah satu penghambat dalam kegiatan ekspor. Konflik sendiri bisa berupa peperangan, kudeta, kerusuhan, demonstrasi yang besar, dan sebagainya. Yang ketiga, perbedaan mata uang. Umumnya setiap negara memiliki mata uang yang berbeda sehingga kegiatan transaksi akan mengalami kesulitan pada saat menukar atau mengkonversikan mata uang menjadi alat pembayaran. Namun hal ini bisa disepakati oleh kedua belah pihak untuk menggunakan mata uang asing lain seperti dolar Amerika Serikat atau euro. 4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kualitas produk dan kualitas sumber daya manusia berjalan secara beriringan, yang artinya untuk mencapai kualitas produk yang bagus diperlukan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Kelima, rumitnya birokrasi. Untuk memulai kegiatan ekspor dan impor secara internasional diperlukan persetujuan dari peraturan birokrasi. Namun muncul permasalahan baru yaitu pengajuan persetujuan cukup rumit dan beberapa kali dipungut biaya yang dibebankan kepada perusahaan. 6. Organisasi satu regional. Beberapa negara menerapkan kebijakan organisasi ekonomi regional atau peraturan mengenai produk ekspor hanya untuk anggota organisasi saja. Hal ini tentunya akan menghambat kegiatan ekspor dan impor karena dapat menutup kesempatan bagi negara non-organisasi untuk melakukan perdagangan bisnis internasional. Di sisi lain, ini juga menguntungkan negara tujuan untuk memproteksi produk dalam negeri supaya tidak kalah dengan produk impor. Prospek ekspor impor di zaman digitalisasi. 1. Transformasi digital. Menghadirkan globalisasi pasar melalui platform e-commerce memungkinkan eksportir mencapai pasar global tanpa terkendala batasan geografis. Pelaku bisnis kecil dan menengah atau UKM kini dapat menjual produk mereka ke pasar internasional dengan lebih mudah, meningkatkan aksesibilitas dan daya saing. Yang kedua, pemrosesan pembayaran digital. Keamanan transaksi merupakan prioritas utama dalam perdagangan internasional. Penggunaan teknologi
Enkripsi dan autentikasi dua faktor dalam pemrosesan pembayaran digital meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengurangi risiko penipuan. Ketiga, Internet of Things atau IoT dalam logistik. IoT membuka peluang baru dalam pengelolaan logistik, memungkinkan pemantauan real-time terhadap kondisi barang selama pengiriman. Sensor IoT memantau suhu, kelembaban, dan kondisi lainnya memastikan barang sampai dengan keadaan yang baik. Data yang diperoleh juga digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman, mengurangi waktu tempuh dan biaya transportasi. Yang keempat, blockchain untuk keamanan dan pelacakan. Teknologi blockchain memberikan keamanan yang tertandingi dalam rantai pasokan. Dengan transparansi penuh, pelaku bisnis dapat mengurangi risiko penipuan dan produk palsu. Selain itu, pelacakan barang dari produsen hingga konsumen akhir dapat dilakukan dengan mudah, memastikan integritas produk dan kepuasan pelanggan. Kelima, penggunaan big data untuk analisis pasar. Penggunaan big data membawa pemahaman pasar yang mendalam, memungkinkan analisis preferensi pelanggan dan merespons tren pasar dengan cepat. Dengan analisis data yang cerdas, eksportir dapat membuat keputusan strategis terkait penetapan harga, persediaan, dan strategi pemasaran, meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Terima kasih.